Oke cuy, balik lagi sama gua Gani. Di depan kita sekarang ada berbagai macam fan casing dengan berbagai macam colokan-colokannya ya. Jadi di video kali ini kita tidak akan rakit PC dan gua akan menjelaskan tentang fan casing ini tentunya, karena ada beberapa yang minta dijelasin gitu. Kayak, "Bang, mana janji lu katanya mau ngejelasin tentang fan casing? Water cooling kan udah kemarin, fan casingnya mana? Gue pengen tahu bang, dari mulai ukurannya, terus yang polos, yang non RGB, terus RGB, ARGB bedanya gimana, colokannya gimana, PWM 3 pin, 4 pin, ARGB 3 pin, 6 pin itu gimana, controllernya gimana, terus kalau misalkan kita cooler tower diganti fan-nya boleh nggak, water cooling diganti fan-nya boleh nggak?" Ya pokoknya berbagai macam pertanyaan seperti itu akan gua rangkum di video ini ya teman-teman. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskan dengan baik ya. Kalau misalkan ada yang kurang, nanti teman-teman bisa ditambah aja di komentar ya. Oke, tidak usah lama-lama, langsung aja saya menjelaskan satu persatu tentang fan casing. Oke, yang pertama soal ukuran fan casing ya. Jadi fan casing ini ukurannya macam-macam teman-teman. Dari mulai 8 cm, terus 12 cm, 14 cm, 16 cm, 20, kalau nggak salah ada ya teman-teman. Yang dijual di pasaran yang gampang banget nyarinya itu si 12 cm ini. Ukuran 8 cm, 9 cm juga ada, tapi paling beberapa casing PC doang yang memerlukan fan 12 cm. Begitupun yang 14 cm ya. Beberapa casing kadang perlu 14 cm. Dan kalaupun teman-teman casingnya support 14 cm, terus mau pasang ukuran 12 cm, ya kagak ngapa-ngapa. Masih bisa kok, biasanya masih disediakan bracketnya di casing itu. Biasanya tulisannya muat 2 biji 14 cm atau 3 biji 12 cm. Itu terserah teman-teman masing-masing ya. Dan beberapa fan 14 cm, 12 cm itu sudah include di dalam casing ya. Beberapa ada, tapi ada beberapa casing yang tidak memberikan kipasnya sama sekali. Oke. Selanjutnya soal warna ya. Untuk warnanya sendiri ada yang polosan, tidak punya lampu sama sekali. Ada yang statis. Kalau statis ya udah, dia cuma ada LED tapi lu nggak bisa ganti-ganti warnanya. Nih, kayak ini biru, ya udah biru aja. Yang ini rainbow, ya udah rainbow aja. Dan satu lagi ada yang ARGB alias addressable RGB. Warnanya bisa lu atur, mau rainbow kek, terus kalau misalkan mau merah, mau kuning, nah itu bisa diatur ya. Jadi untuk pembagian warnanya seperti itu teman-teman. Ada yang polos, ada yang statis, dan ada yang ARGB alias addressable RGB. Warnanya bisa diatur-atur. Terus colokannya. Yang pertama Molex ya, ini bentukannya seperti ini. Ada yang dia 4 pin, ada yang cuma 2 pin ya teman-teman. Oke. Ini teman-teman tinggal langsung colok ke power supply. Ada Molex yang begini, coloknya ya tinggal colok. Nah, dan ini bisa disambung menyambung juga ya. Kalau misalkan teman-teman PC-nya ada fan yang colokannya 2, ada yang colokannya 4. Nih, ada yang 2, ada yang 4. Mau nyambungnya gimana? Colokin dulu aja yang 4. Nih, yang 4 colokin dulu, terus sambungin yang 2 ya. Nah, kalau yang 2 duluan, terus yang 4, nanti takutnya yang 2 biji sini, yang ini nggak kena aliran listrik. Jadi dari power supply colokin yang 4 dulu, baru yang 2 ya teman-teman. Untuk yang Molex ini, selain cara mencoloknya tinggal sambung menyambung gini aja, ada juga yang seperti ini. Jadi dia disediakan, ini yang cowok dan ini yang cewek. Jadi ini nyolokin ke fan yang lain. Nih, ini colokin ke fan lain. Nah, yang ini yang satu lagi yang ceweknya ke power supply. Tapi biasanya colokan fan yang Molex yang model sambungan cowok cewek begini ada di yang model-model jadul kayak gini. Kalau fan-fan casing yang model zaman sekarang
molexnya tuh ya udah bentukannya udah gini. Jadi teman-teman bisa pasang di depan maupun di belakang. Nah, jadi bisa sambung menyambung jadi satu. Bisa panjang ya. Dan untuk batas maksimalnya berapa sih? Sebenarnya gua pribadi pun nggak tahu ya batas maksimalnya. Tapi kalau bisa mah ya udahlah. Misalkan ada 6 fan ya, bagi 2 aja 3 gitu ya. Atau mau dibikin 6 berderet pun harusnya masih nggak apa-apa, teman-teman. Untuk fan casing yang punya colokan Molex dan dia punya LED, biasanya LED-nya itu statis, bukan RGB. Kagak bisa diganti warnanya. Kayak model ini nih, yang biru ya udah dia warnanya biru. Yang ini rainbow ya udah warnanya rainbow, nggak bisa diganti-ganti. Biasanya seperti itu untuk yang punya colokan Molex. Tapi ada beberapa kasus di salah satu merek seperti Paradox Gaming ya. Jadi fan casing bawaannya itu colokannya Molex dan ada kontrolernya sehingga warnanya bisa diganti-ganti. Nanti linknya gua taruh deskripsi biar teman-teman bisa tahu, oh ini yang Molex warnanya bisa diganti, ada di kayak gini loh. Tapi biasanya itu hanya bawaan casing. Kalau teman-teman beli fan casing satuan kayak gini dan colokannya Molex, itu lebih seringnya dia statis, tidak bisa diganti warna. Colokan selanjutnya yaitu PWM ya teman-teman. Bentukannya itu ada yang 4 pin seperti ini, ada juga yang 3 pin seperti ini ya. Berbeda dengan yang Molex ya. Kalau Molex bisa disambung menyambung jadi satu antar kipas, kalau PWM dia antar kipas tidak bisa menyambung menjadi satu nih, nggak bisa langsung. Dia butuh media perantara. Media perantaranya itu bisa controller nih, controller seperti ini, ataupun splitter ya, fan splitter kayak gini. Jadi ini 3 fan nih. Ada colokan PWM-nya. Ya udah pakai splitter, colokin begini. Ya. Sampai numpuk semua. Baru nanti splitternya dicolokin ke motherboard, teman-teman. Tapi kalau teman-teman nggak punya controller ataupun tidak punya splitter, ini bisa kok langsung dicolokin ke motherboard ya. Nah, untuk PWM di motherboard sendiri biasanya tulisannya namanya CHFAN ya. Nah, CHFAN atau SYS fan ya. Nah, CHFAN. CHFAN itu chassis fan atau SYS fan, sistem fan ya. Itu sama aja, bisa dicolok. Nah, ya. Yang colokannya 4 pin model begini. Terus misalkan gimana nih, Bang? Kalau yang PWM-nya 4 pin kan enak tuh. Kalau dicolok ya udah tinggal colok nih. Terus, dia masuk. Kalau yang 3 pin gimana, Bang? Colokannya ke tempat lain kah? Apakah boleh langsung ke motherboard? Boleh. Nah, teman-teman tinggal lihat aja, ini kan ada selaknya ya. Terus di sini juga ada pagernya gitu, ada dindingnya gitu. Tinggal ikutin. Ya. Jadi masuk. Nanti ada 1 pin yang kesisa. Perbandingan sama sebelahnya kayak gini. Ya, gue tuker lagi deh. Jadi tinggal colokin aja sesuai selak-selaknya gitu. Ada dindingnya lah, ada dinding perbatasannya. Oke. Ya. Ini yang 3 pin, sisa 1 ini yang 4 pin ya, teman-teman. Oke. Jadi untuk fan PWM yang 3 pin dan 4 pin itu tinggal dicolokin aja. Misalkan fan kalian cuma 2, colokin aja ke motherboard. Motherboard itu biasanya ada 3 sampai 5 colokan fan ya. Kalau misalkan colokan fan-nya kurang atau misalkan teman-teman bete kayak, berantakan Bang, fan-nya nyolokin ke motherboard semua 5-5-nya. Boleh pakai yang tadi, splitter ini atau controller. Jadi dari splitter ini 1 biji baru colok ke motherboard. Ya, ini splitter ke motherboard, terus fan-nya ke splitter. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk PWM ini
biasanya tuh dia sebagai colokan power atau colokan tenaga ya teman-teman. Jadi di fan yang polos, kalau colokannya 4 pin gini udah jelas ini biar fan-nya muter, biar ada tenaganya, ada powernya. Tapi ada juga yang model kayak gini, dia 3 pin dicolokin ke motherboard, dia ada LED-nya. Nah, nanti setelah dicolok ini selain muter ada LED-nya, tapi dia LED-nya statis atau satu warna aja. Untuk yang ARGB, nah biasanya mereka ngasih dua, satu colokan PWM, satu colokan untuk lampunya, nanti kita bahas ya. Jadi yang ini untuk power, yang ini untuk lampu. Untuk kasus fan yang statis kayak yang ini kan tadi rainbow ya, statis warnanya tidak berubah-ubah, tapi dia punya dua colokan nih, ada molex, ada pin. Yang mana yang harus dicolok? Bebas. Teman-teman mau colokin molex doang nyala, mau colokin 3 pin doang nyala ya. Pilih aja salah satunya ya. Kecuali fan-nya yang terpisah seperti ini. Dia punya PWM 4 pin beserta yang untuk warnanya. Kalau teman-teman cuman nyolokin yang 4 pin ini, dia muter doang, lampunya kagak bakal nyala. Yang ini harus dicolokin. Terus colokan selanjutnya adalah ARGB 3 pin ya. Ada yang cowok, ada yang cewek. Ini colokan untuk fan-fan ARGB ya teman-teman. Seperti yang tadi gue bilang, colokannya biasanya ada dua. Satu yang PWM itu untuk powernya agar dia muter. Satu lagi ARGB 3 pin ya. Ini untuk warnanya. Kalau yang dua colokan ini teman-teman harus colok nih. Jangan sampai cuma nyolok PWM doang. Kalau nyolok PWM doang, nanti dia muter doang. Kalau nyolok ARGB doang, dia lampu doang, fan-nya kagak muter nanti. Selanjutnya, colokan terakhir yaitu ada 6 pin ya. Untuk yang 6 pin ini dia tidak bisa nyolok ke motherboard karena memang nggak ada tempatnya. Nah, jadi yang 6 pin ini dia itu harus pakai perantara controller seperti ini ya. Biasanya dia ngejual paketan teman-teman ya. Nih, paket model 3-in-1 kayak gini, ataupun fan dan controllernya terpisah kayak gini. Nah, yang fan dengan colokan 6 pin ini dia butuh controller teman-teman ya. Terserah mau beli yang paketan itu lebih enak atau beli satuan. Itu jadi tinggal dicolok seperti ini. Oke, nah untuk fan-fan yang punya colokan 6 pin itu rata-rata dia ARGB. Jadi warnanya teman-teman bisa atur ya. Untuk colokan ARGB 3 pin ini kita bisa langsung colok ke motherboard teman-teman ya. Beberapa motherboard itu support ARGB, tapi ada beberapa yang nggak support juga. Nah, biasanya di bawah nih tulisannya ADDR LED atau ARGB LED itu ya. Oke, dia 3 pin kayak gini. Atau di atas kanan sini juga ada tuh ADDR LED ya. Oke, tergantung motherboardnya. Jika motherboardnya tidak ada colokan ARGB 3 pin ya, mau nyolok ke motherboard kagak ada nih, teman-teman bisa pakai controller kayak gini ya. Jadi controllernya tinggal colok begini, terus yang satu lagi yang 4 pinnya ke sini. Oke, no ya. Jadi bisa seperti itu. Selain ARGB 3 pin, ada juga colokannya yang seperti ini. Ada tulisannya GDV, VDG. Itu juga setahu gue fungsinya mirip seperti ARGB 3 pin yang ini ya. Cuman bedanya ini balik lagi ke motherboardnya. Ada motherboard yang support ARGB 3 pin, ada yang support
GDV, VDG kayak gini teman-teman. Cuman kalau buat gue pribadi, kalau misalkan motherboardnya sudah tidak ada ARGB, gue sih lebih PW langsung pakai controller aja, itu akan lebih nyaman-nyaman aja. Selanjutnya controller teman-teman ya. Nah, controller ini biasanya digunakan untuk mengatur kecepatan dari kipasnya atau juga mengganti warna dari si fan casingnya ya teman-teman. Tipenya ada yang model seperti ini, dia langsung 6 pin ya. Ada juga yang fan 3 pin 4 pin plus ARGB 3 pin ya. Ini fungsinya sama-sama aja gitu sebagai controller. Bedanya colokannya ini 6 pin, ini 4 PWM plus 3 ARGB. Yang ini untuk fan casing yang 6 pin seperti ini. Kalau yang ini, yang model ini untuk yang colokan PWM 4 pin plus ARGB 3 pin ya gini. Terus misalkan gimana nih bang, gue salah beli nih bang, gue udah beli yang fan 4 pin 3 pin bang, PWM nya udah 4 pin, terus ARGB 3 pin, tapi yang satu gue malah beli yang 6 pin. Yang 6 pin bisa nggak sih masuk ke yang 4 pin 3 pin ini? Jawabannya enggak, karena nggak muat. Tapi bisa diakalin dengan splitter ya. Jadi ada adapter splitter dari 6 pin menuju 4 pin plus ARGB 3 pin. Jadi kayak converter gitulah, kalian nyebutnya converter splitter ya. Oke, jadi 6 pinnya dicolok ke sini. Bentar. Nah, terus ini 4 pin colok ke sini, ke PWM lagi. Dan 3 pinnya colokin ke, oke, 3 pinnya colokin ke sini tuh ya. Itu bisa seperti itu. Kalau misalkan kasusnya sebaliknya, ini rarujit amat ya. Nih, kalau misalkan kasusnya sebaliknya, teman-teman kontrolernya 6 pin nih. Terus pakai fan 6 pin, ces. Terus teman-teman beli lagi nih, salah beli fan. Colokannya 4 pin PWM dan 3 pin ARGB. Apakah 4 pin PWM bisa masuk ke sini? Nggak bisa. Gue nggak tahu ya apakah ada splitternya dari 4 pin, 3 pin ke 6 pin ya. Tapi kalau kasusnya seperti ini, gampang aja. Yang 4 pinnya ini colokin ke motherboard ya. Terus yang 3 pin ARGB ini itu bisa masuk ke controller, karena biasanya di controller disediakan nih tuh di bawah. Kalau disediakan ADD-RGB ya ini berarti bisa dicolokin teman-teman tuh ya. Itu bisa dicolokin. Terus misalkan gimana nih bang, gua salah banyak nih. Jadi controllernya yang gue beli 6 pin bang, tapi semua fan yang gue beli yang model PWM sama 3 pin. Gampang, colokan 4 pinnya colokin ke motherboard. Kalau misalkan slotnya kebanyakan, bisa pakai PWM splitter kayak gini. Jadi si colokan yang 4 pin di fan-nya colokin ke splitter. Misalkan fan lu ada 4 nih ARGB kayak gini ya. Ya udah yang 4 pinnya colokin ke sini, terus yang dari splitter ke motherboard. Nah, terus untuk ARGB 3 pinnya colokin ke controller nih kayak gini. Nah, misalkan anggaplah ini cuma ada 1 di controller ya colokannya, tapi fan lu ada 4. Itu bisa lu sambung menyambung jadi 1 teman-teman. Nah, ini biasanya disediakan yang cowoknya. Buka aja nih, colokin nih fan yang kedua. Bentar, nah ini fan kedua nih, colokin ke sini. Des. Nah, ini PWM dari fan-nya masukin ke sini. Dan begitu pun sampai seterusnya ya. Jadi sambung menyambung menjadi 1 gitu. Dan kalaupun teman-teman gak mau ke controller, ini bisa dicabut aja. Jadi misalkan 4 fan udah sambung menyambung kayak gini ya. Oke, itu bisa langsung colokin ke ARGB
yang di motherboard. Itu juga bisa teman-teman. Oke, jadi kurang lebih seperti itu ya. Jadi misalkan colokannya dia 3 pin ARGB dan juga colokan PWM, bisa langsung ke motherboard, bisa pakai splitter, bisa langsung ke controller, ataupun sebaliknya bisa pakai sambungan-sambungan kayak gini. Oke, dan teman-teman nggak perlu risau sih, apalagi belinya model paket kayak 3-in-1 kayak gini tuh, dia udah disediain manual di dalamnya. Teman-teman tinggal baca aja, gue jamin deh auto ngerti ya. Dan untuk beda merek itu bisa aja teman-teman ya. Jadi kayak misalkan yang ini nih 6 pin, ini gua merek apaan buat nih ya, Xiangpeng gitu. Nih colokin, nah ya satu. Terus ini mereknya Aerocool. Oke, nih colokin. Terus yang satu ini kan dia nggak ada 6 pin ya, ini colokin ke Mobo untuk 4 fan-nya. Terus ARGB 3 pinnya colokin ke sini. Dia tetap bisa sinkron warnanya teman-teman ya, kagak ngaruh gitu. Ah bang, beda merek gak bisa bang? Nggak bisa aja, tenang aja. Jadi misalkan kayak controller ini nih, ARGB-nya kan disediain 1, 2, 3, 4, 5. Ya udah, lu mau pakai satu brand ataupun brand aneh-aneh, colokin aja, dia tetap bisa nyambung. Bahkan selain dari sini, mau lu model yang kayak tadi ya, nih, ini fan ini, oke, ada colokan ini, sambungin lagi ke fan lain. Das, ada sambungan lagi, sambungin lagi. Itu warnanya bakal tetap sinkron aja ya, sampai ke LED lah, pokoknya LED strip, LED PSU kayak model Aerocool Mirage atau Aerocool Lux ya, setahu gue itu ada colokan 3 pin kayak gininya. Kalau teman-teman menyambung menjadi satu, dia tetap bisa sinkron warnanya ya teman-teman. Oke, sekarang kita ke controller ya. Tiap controller itu beda-beda teman-teman. Kayak yang ini nih, ini yang punya Dark Flash DR12 Pro, ini punya Aerocool, ini punya GMAX. Itu dia beda-beda. Cara pemasangannya biasanya ada manualnya. Kalaupun tidak ada manualnya itu cukup gampang teman-teman ya. Jadi kayak misalkan ini nih, ini controller bawaan Dark Flash ya. Di sini udah ada tulisannya fan nih untuk ngejejer. Ini LED, no, ini LED, ini fan 1 2 3 4. Ini power, no, colokannya Molex ya, no, tulisannya power. Ada tulisan fan lagi, LED lagi, no, ada tulisan reset SW MB Sync, no ya. Jadi kita mulai dari yang Dark Flash aja ya. Ini gue jelasin 3, insya Allah teman-teman aman pada ngerti dah ya. Oke, ini bawaan dari paket Dark Flash itu seperti ini. Ada controller, ada kabel 1 biji, plus ada remote ya. Controller ini dia bisa diatur dari 4 kalau nggak salah ya. Pertama dari sini, karena dia sudah punya tombol ini untuk kecepatan, mode, dan fan speed ya. Oke. Terus pengaturan kedua itu dari remote. Pengaturan ketiga itu dari ini, kabel ini nanti dicolokin ke motherboard, sama ada colokan reset SW. Jadi di casing itu kan ada HDD LED, reset, power LED. Nah, tombol reset itu teman-teman bisa pakai colokin ke controller. Jadi tombol reset yang di casing itu bisa teman-teman ganti sebagai pengganti warna ya. Biasanya tombol reset itu dicolokin di sini nih. Ini kan ada HDD LED, reset nih. Nah, yang reset itu jangan dicolokin ke motherboard, tapi dicolokin ke sini, reset SW. Lah, jadi pada saat teman-teman mau ganti warna bisa tuh pakai tombol reset ya. Oke. Nah, simpelnya controller itu ini, terus ini colokin ke power supply. Karena ini Molex ya udah colokin pakai Molex ya. Colokin, terus colokin kipasnya di sini atau di sini bebas, dan ya udah itu teman-teman udah bisa ganti warna pakai begini. Atau langsung pakai remote, itu dia sudah bisa.
Kalau pengen tambahin tombol reset ya udah tinggal colokin reset. Jadi kontrolernya udah 3, bisa remote, bisa tombol, bisa reset ya. Nah, terus yang satu lagi ini untuk ke motherboard. Jadi di sini juga ada MB sync ya. Ini tinggal colok. Nah, terus ya udah kabel ujungnya tinggal colokin ke motherboard. Lihat lagi motherboardnya, supportnya ARGB 3 pin atau si VDG ya. Kalau yang ARGB pin, ini kan di sini kebetulan mobilnya supportnya ARGB yang nggak support VDG. Ya udah, ini tinggal colokin gini. Ya, anggaplah ini udah ada fan-nya semua dan ini sudah dicolokin ke power supply. Nanti teman-teman ngatur warnanya selain bisa pakai remote, pakai ini, pakai reset, itu bisa pakai aplikasi RGB bawaan motherboard jika ada ya. Kurang lebih seperti itu controller yang model DR12 Pro ini ya. Pokoknya ada manualnya lah ya. Selanjutnya yang dari Aerocool. Nah, dia colokannya rata-rata terpisah nih. Ini batangan kontrolernya ya. Colokannya ada ARGB 6 pin, ada third party RGB. Nah, ini biasanya untuk LED strip kayak gitu-gitu ya. Terus di sini ada ADD RGB ya, yang 3 pin yang tadi. Ini yang model begini. Nih. Nah, itu dicolokin ke sini. Nah, ini ARGB 6 pin. Ini untuk Mobo dan ini RST. MB itu untuk motherboard, ini RST ya. Itu tombol reset dan ini power. Jadi ini harus dirakit dulu. Nah, gampang sih, nggak akan ketuker juga teman-teman. Ini power ya. Nah, oke. Kalau yang tadi colokan powernya pakai Molex, nah kalau ini pakai SATA, ini colokannya dari PSU. Nah, colokan power ini ya sesuai namanya, power. Untuk jadi power lah, biar ada powernya, ada tenaganya gitu loh. Dapat tenaga listriknya disalurkan dari kabel ini ya. Oke. Selanjutnya, ya udah ini tinggal colokin fan. 6 pin, 6 pin, 6 pin, 6 pin, 6 pin. Habis itu bisa langsung pakai remote. Kalau misalkan mau tombol reset, pindahin aja langsung ke sini, ke yang RST. Nanti bisa diatur dari tombol reset yang ada di casing. Kalau yang ini dia tidak bisa diatur warnanya dari kontrolernya, beda sama yang ini. Kalau yang ini, yang dark flash, dia ada tombolnya, jadi bisa diatur dari controller sini. Sedangkan yang Aerocool nggak ada, jadi pengaturannya dari remote, dari tombol reset, dan dari motherboard. Nah, ini colokin ke MB. Fungsinya biar bisa sinkron ke motherboard pakai aplikasi ARGB bawaan motherboard. Kalau di ASRock ada ASRock Polychrome, di Asus teh ada Aura Sync kalau nggak salah ya, gue lupa lah. Nah, colokannya tuh macam-macam. Tadi ada yang colokannya langsung 3 pin VDG. Ini dia ngasih colokan 4 pin plus 3 pin plus VDG. Oh ya, colokannya 3. Berarti yang 4 pin colokin ke cak fan. Terus yang ini VDG sama ARGB tinggal pilih supportnya yang mana di casing di motherboard kalian. Kalau supportnya ARGB ya tinggal colok. Kalau supportnya VDG tinggal colok ya teman-teman. Untuk gua pribadi tuh jarang nyolokin yang ke motherboard teman-teman. Jadi sebatas simple begini aja, cuman colokan power. No, yang model ini pun sama. Nah, jadi gue tuh modelnya cuman begini aja. Nih, jadi ini colokin ke power supply, fan casing tinggal colok-colokin. Ya udah, kontrolnya pakai remote atau enggak pakai tombol reset. Tombol resetnya dimasukin ke controller ininya nih, yang tadi nih, ini reset. Yang ini ke nih reset ini nih, tinggal dicolokin ke situ. Oke. Nah, yang terakhir ini yang dari GameX ya. Ini kurang lebih juga sama. Oke, di sini ada SATA power ya. No. Terus ini fan. Ada strip 1, strip 2. No, ini fan. Oh, ini untuk LED strip. Terus ini ada PWM in,
ada SW. Nah, SW itu tombol reset ya. Nah, PWM sama ini sampingnya fan, ADD RGB itu sama aura sync. Nah, kalau yang ini yang dari PSU kabel SATA-nya langsung ditancap ke sini. Jebret tuh langsung ditancap, nggak kayak yang ini. Ini kan harus ke sini PSU-nya atau ke sini. Nih, kalau yang ini langsung tancap ke sini. Terus colokin aja fan-nya 3 pin dan 4 pin, dicolok-colok-colok. Tombol reset masuk ke sini. Nah, terus ini PWM in. Nah, ini masukin ke motherboard. Jadi tiap controller itu beda-beda teman-teman ya. Tergantung controllernya dan tutorial dan manualnya masing-masing. Jadi teman-teman harus baca manualnya dulu. Nah, terus untuk ke motherboardnya dia dicolokin ke sini. Ada pin kecil kayak gini dia tuh. Colokin. Terus ini colok. Nah, baru yang ini ke motherboard. Kalau yang di sini dia tidak menyediakan colokan VDG, cuman yang ARGB aja. Oh, tinggal colok begitu teman-teman ya. Jadi kurang lebih yang controller seperti itu ya teman-teman ya. Beda controller, beda cara pemasangannya. Tapi tenang aja, teman-teman tinggal baca manualnya aja ya teman-teman. Kalau nggak mau pusing, ya cukup kayak tadi, colokin kabel SATA, colokin powernya, colokin tombol reset, sama ya udah remote aja gitu. Kalau yang ini bisa dari tombol, bisa dari reset, bisa dari remote, bisa dari mobo. Yang ini bisa dari remote, bisa dari reset, bisa dari motherboard. Kalau yang ini cuman bisa motherboard sama tombol reset karena nggak dikasih remote ya. Jadi tiap controller beda-beda ya teman-teman. Oke, yang terakhir ya, untuk fan bisa diganti atau enggak? Jawabannya bisa ya. Jadi misalkan ini water coolingnya nggak ada lampunya bang, polos. Gue pengen dong yang ada lampunya, bisa nggak sih gue ganti? Bisa ya, asalkan ukurannya sama. Misalkan ini ukurannya 12 cm, ya lu ganti ke yang ukuran 12 cm juga ya. Ataupun ini sebaliknya, misalkan cooler tower lu fan-nya ARGB ada warnanya, pengen lu ganti yang polos. Lu lihat ukurannya 12 cm ya, lu ganti ke 12 cm lagi ya, dia tetap bisa aja. Cuman kalau teman-teman mau ganti fan ya, tolong ganti ke yang lebih bagus ya. Jangan sampai ganti yang murah. Misalkan lu udah beli water cooling nih, harga 1 juta. Nah, fan-nya lu pengen ganti RGB, tapi lu ganti RGB-nya yang model murah, yang harganya 50 ribuan ya, janganlah. Lu ada effort dikit, belilah fan yang model Noctua atau Shite yang ARGB kayak gini, biar kualitasnya itu lebih mantep gitu loh. Kalau lu pakai ini nanti pendinginannya jadi kagak maksimal gitu loh. Bisa aja sih teman-teman tinggal baca spesifikasi di bagian belakangnya ya, atau di dusnya. Dia tuh biasanya udah nulis nih fan size-nya berapa, fan speed-nya berapa. Jadi speknya disamain aja. Kalau bisa di lebih bagusin biar hasil pendinginannya lebih maksimal gitu ya. Jadi untuk masalah fan bisa diganti atau enggak ya bebas teman-teman. Bisa lu ganti kok selama fan-nya bagus, selama fan-nya enggak abal-abal ya ganti aja gitu loh. Kalaupun lu mau ganti ke murah ya, misalkan yang ini diganti misalkan ke fan yang 50.000 ya bisa-bisa aja, tapi mungkin nanti hasil pendinginannya kurang maksimal ya teman-teman. Untuk tata cara pemasangan water cooling itu gua udah bikin tutorialnya ya, linknya nanti gua taruh di deskripsi. Dan pemasangannya pun sama aja teman-teman ya, fan yang di sini, yang di sini itu pada sama aja. Biasanya kalau dari water cooling atau kayak gini, colokannya itu dia 4 pin PWM dan 3 pin ARGB teman-teman. Jadi
colokannya modelnya begini nih. Untuk yang kasusnya RGB ya, jadi 4 pinnya tinggal colokin ke controller atau splitter, RGB 3 pinnya tinggal colokin aja. Itu sesimpel itu. Kalau yang fan-nya polos paling isinya cuman PWM 4 pin doang gitu aja. Cara nyoloknya masih sama aja ya. Oke teman-teman, kurang lebih begitu ya tentang perduniawi fan casing ya, cara nyoloknya, cara pasangnya, ini itunya ya, gue sudah jelaskan. Kalau misalkan gue ada salah kata atau ada yang kurang, teman-teman bisa tambahin di komen. Kalau misalkan mau nanya, boleh langsung di komen aja ya. Oke, sekian dari gue, hatur nuhun, terima kasih dan thank you.